Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Astami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail dan singkat materi yang pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah ketentuan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukurannya. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten atau ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji validitas dikatakan valid jika item pertanyaan yang ada pada kuesioner dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Indikator dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai R dihitung hasilnya lebih besar daripada nilai R tabel. Adapun uji hipotesis, menurut Cover dan Schindler pada tahun 2017, terdapat 3 fungsi penting hipotesis. Yang pertama, hipotesis memberikan petunjuk dalam penelitian. Yang kedua, hipotesis mengidentifikasi fakta yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan bentuk desain penelitian manakah yang paling relevan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka kerja untuk membuat kesimpulan dari temuan yang diperoleh. Di sini juga ada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Di dalam regresi data panel terdapat 3 estimasi model. Yang pertama ada Common Event Model atau Followed Least Square atau VLS. Yang kedua ada Fixed Event Model atau FEM. Yang ketiga ada Random Event Model. Pertama ada Common Event Model atau Followed Least Square. Ini merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasi data series dan crop section. Yang kedua ada Fixed Event Model atau FEM. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan interceptnya. Yang ketiga ada Random Event Model atau REM. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin sering berhubungan antar waktu dan antar individu. Di sini terdapat teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Klow, yang kedua ada uji Hausman, yang ketiga ada uji language multivalor. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik pada data panel. Data panel ini terdapat 2. Yang pertama ada uji multikloneritas. Perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antar variabel bebas yang diteliti. Yang kedua ada uji heterodeksitas. Perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau
tidaknya ketidaksamaan varian dari residu model regresi data panel. Di uji asumsi klasik regresi data panel terdapat 3 data yang diuji. Yang pertama ada uji F, yang kedua uji determinan, dan yang terakhir ada uji T. Yang pertama yaitu uji F. Uji kelayakan model atau bisa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Yang kedua ada koefisien determinan. Uji koefisien determinan menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi bebas mempengaruhi variabel terkait. Semakin besar hasil R square akan makin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada uji T, menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Selanjutnya ada analisis regresi linier berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen. Sekian video penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.